Baik, kami dari kelompok 5 akan presentasikan case method ilmu gizi yang dimana kami beranggotakan 5 orang. Ada saya, Fitria Gracia Siregar, dan teman saya, Loliani Harahap. Ada juga teman saya, Ratih Fitri Ikasari. Ada juga teman saya lagi, Puji Sastri Polan. Dan yang terakhir, teman saya, Jenny Santia Pitaloka. Baik, presentasi kali ini akan dimulai oleh teman saya kepada Saudari Rati. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian gizi buruk pada bayi. Gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur atau di bawah rata-rata, dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Salah satu penyakit gizi buruk yaitu obesitas yang merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi expenditure dalam waktu lama menurut WHO tahun 2000. Status gizi bayi adalah keadaan gizi pada bayi yang dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur dan panjang badannya dengan rujukan standar yang telah ditetapkan. Apabila berat bayi yaitu yang pertama, bayi di bawah 3 bulan berat badan normalnya adalah 4,2 sampai 6,4 kilo. Yang kedua, pada bayi 4 sampai 6 bulan berat badan idealnya adalah 6,4 sampai 7,9 kilo. Yang ketiga, berat badan ideal bayi 7 sampai 9 bulan adalah 7,6 kilo sampai dengan 8,9 kg. Yang keempat, berat badan bayi normal pada usia 10 sampai 12 bulan adalah 8,5 sampai dengan 9,6 kg. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan saya lanjut dari Saudari Rati, yaitu tentang normal panjang bayi, yang dimana panjang bayi baru lahir itu memiliki rata-rata pada panjang bayi laki-laki sekitar 46,1 sampai dengan 55,6 cm, panjang badan bayi perempuan 45,4 sampai 54,7 cm. Kemudian pada panjang bayi usia 4 sampai 6 bulan itu seiring dengan peningkatan usia bayi 4 bulan, maka panjang atau tinggi bayi itu pada panjang bayi laki-laki yaitu 59,7 sampai 70,1 cm. Pada bayi perempuan 57,8 sampai 68,6 cm. Sedangkan pada panjang bayi usia 7 sampai 9 bulan itu memiliki panjang ideal pada bayi laki-laki itu 64,8 sampai 75,5 cm. Sedangkan pada bayi perempuan memiliki panjang ideal 62,7 sampai 74,2 cm. Pada panjang bayi usia 10 sampai 12 bulan memiliki panjang ideal pada bayi laki-laki itu 68,7 sampai 80,1 cm. Sedangkan pada bayi perempuan memiliki panjang bayi 66,5 sampai 78,1 cm. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Jenny. Kepada Saudari Jenny saya persilahkan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Nama Kirana, umur 6 bulan, jenis kelamin perempuan, berat badan 9,5 kg, tinggi badan 63 cm. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak usia 6 bulan tersebut mengalami obesitas yang tidak sesuai dengan pada umurnya. Pengajuan gagasan. Faktor penyebab obesitas pada bayi antara lain yang pertama pemberian MPASI terlalu cepat, yang kedua pemberian cemilan yang tinggi gula, yang ketiga kelahiran bayi secara sesar. Berikutnya ada ciri-ciri bayi obesitas. Yang pertama lipatan kulit banyak ditemukan di tubuh, yang kedua berat badan bayi bertambah atau terlalu cepat, yang ketiga kualitas tidur bayi berkurang. Selanjutnya akan saya berikan pada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Fuji. Kepada Saudari Fuji saya persilahkan. Baik, selanjutnya solusi pemecahan kasus. Pertama, ajak bayi untuk aktif bergerak. Kedua, pastikan tidur bayi cukup. Ketiga, hindari makanan atau susu tinggi gula. Keempat, beri porsi makan secukupnya. Validasi.
Pengajuan gagasan tersebut dapat diperkuat melalui beberapa rujukan dari jurnal seperti cara mengatasi atau pencegahan pada bayi yang mengalami obesitas, yaitu dengan tidak memberikan MPASI terlalu cepat pada bayi. Kedua, bayi diberi pengaturan diet bukan berarti mengurangi jumlah asupan bayi, tetapi dengan mengatur komposisi makanan bayi menjadi menu sehat. Ketiga, peningkatan aktivitas fisik dengan rutin mengajak bayi untuk bergerak aktif. Keempat, mengurangi pengonsumsian makanan atau MPASI tinggi gula. Kelima, pemberian ASI yang cukup pada bayi dapat mencegah bayi mengalami obesitas sejak dini. Keenam, membiasakan bayi mengonsumsi sayur, buah, protein, dan energi yang cukup. Ketujuh, orang tua harus mengenali tanda bayi sudah kenyang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan saya persilakan kepada Saudari Luli untuk melanjutkan presentasi tersebut. Kepada Saudari Luli, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang terakhir adalah perumusan solusi. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwasanya obesitas pada bayi usia 6 bulan dapat terjadi akibat beberapa faktor penyebab dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sesuai dengan solusi yang kami berikan dan penjelasan solusi dari sebuah jurnal, merumuskan bahwasanya untuk mencegah atau mengatasi obesitas pada bayi dengan cara mengatur komposisi makanan bayi menjadi menu sehat, meningkatkan aktivitas fisik bayi dengan rutin mengajak bayi bergerak aktif, mengurangi pengonsumsian makanan tinggi gula, dan memberikan ASI yang cukup pada bayi. Pada kesimpulannya, penyebab obesitas pada bayi antara lain pemberian ASI yang sedikit dan digantikannya dengan susu formula, pemberian MPASI yang terlalu dini, dan asupan nutrisi yang berasal dari jenis makanan olahan serba instan, minuman soft drink, makanan jajanan seperti makanan cepat saji atau fast food yang tersedia di gerai makanan. Setelah itu, obesitas dapat terjadi pada anak yang ketika masih bayi tidak dibiasakan mengkonsumsi air susu ibu. Dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi, jumlah kalori merupakan salah satu faktor yang diperhatikan. Jika setiap kali ibu akan persiapkan makanan untuk bayinya harus mempertimbangkan pemenuhan kalori tersebut, maka akan sangat baik, tidak efisien waktu dan tenaga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman yang ingin memberi pertanyaan, kami persilahkan. Saya ingin bertanya. Baik, kepada Saudari Safira, saya persilahkan. Terima kasih kepada Fitri. Saya ingin bertanya, menurut kalian, apakah solusi utama dari obesitas itu adalah penurunan berat badan, atau ada solusi utama yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Safira atas pertanyaannya. Dengan begitu, pertanyaannya akan dijawab oleh Saudari Loli. Kepada Saudara Loli, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Safira. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Safira. Menurut kami, solusi utama adalah penurunan berat badan bayi. Karena masih bayi yang bergizi buruk, di mana sang bayi telah memiliki kadar lemak yang berlebihan akibat beberapa faktor yang termasuk yaitu pemberian MPASI sejak dini dan pengonsumsian susu formula yang terlalu banyak, membuat bayi cepat berkembang melampaui batas rata-ratanya. Dari situlah sang bayi diperhatikan konsumsinya, pola tidurnya, gaya aktifnya, dan berhenti memberikan makanan sebagai penenang ketika menangis. Terima kasih. Baik, bagaimana Saudara Safira? Jawabannya apa sudah puas? Terima kasih, saya sudah puas akan jawabannya. Baik, terima kasih kepada Safira atas pertanyaannya. Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dalam presentasi tugas kes metode ilmu gizi ini. Saya tutup. Sekian dari saya sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.